Untuk mengatasi penyakit yang berbahaya seperti ini, sebaiknya obat yang kita gunakan tepat dan sesuai untuk mengendalikan OPT yang kita hadapi, sehingga tanaman padi kita diharapkan dapat cepat pulih dari sakitnya serta bisa tumbuh dengan sehat dan aman, terbebas dari penyakit, sahabat EBIB semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali di channel Ekobudi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kembali saya akan berbagi kepada sahabat EBIB semua bagaimana kita melakukan perawatan terhadap tanaman padi kita yang kadang-kadang kita sebagai petani terlena, tidak tahu apakah padi-padi kita yang nampak tumbuh subur seperti ini terindikasi adanya gejala serangan penyakit yang bisa berbahaya terhadap padi kita, sahabat EBIB. Seperti halnya tanaman padi yang saya tanam ini, sahabat EBIB, nampak hidup dengan subur dan sehat. Namun sahabat EBIB semua, setelah saya melakukan pengecekan terhadap tanaman padi saya, ternyata tanaman padi saya terindikasi terkena gejala penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, ini sahabat EBIB semua, sahabat EBIB bisa lihat gejalanya seperti apa, tandanya seperti apa. Nah, ini sahabat EBIB, ini adalah gejala atau tanda-tanda tanaman padi kita terserang oleh jamur yang menyebabkan blas pada tanaman padi. Penyakit ini sangat berbahaya sekali. Jamur blas ini bisa menginfeksi semua tanaman padi kita dalam waktu yang singkat. Ketika kita melihat tanda-tanda seperti ini, adanya bercak-bercak berwarna coklat seperti ini pada daun padi, ini adalah tanda-tanda penyakit blas yang bisa merusak tanaman padi kita, sahabat EBIB. Untuk itu, ketika gejala seperti ini terlihat pada salah satu rumpun atau beberapa daun padi kita harus segera melakukan pencegahan atau pengendalian. Untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur, kita bisa menggunakan pestisida dalam jenis fungisida, sahabat EBIB. Kemudian sahabat EBIB, fungisida yang kita gunakan ini adalah harus fungisida yang benar-benar dikhususkan untuk pengendalian jamur blas seperti ini, sahabat EBIB. Selain itu, saya juga akan mengatasi walang sangit dan belalang yang berpindah dari sawah tetangga, padi tetangga yang sudah dipanen, sahabat EBIB ya. Nah, untuk mengendalikan daripada jamur blas ini, saya akan menggunakan fungisida, sahabat EBIB. Fungisida apa yang akan saya gunakan? Tentu saja fungisida ini adalah fungisida dengan merek dagang Filia. Filia adalah sebuah fungisida yang spesialis untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit blas yang dapat merusak tanaman padi kita. Seperti ini sahabat EBIB, apabila
tanaman di masa vegetatif daunnya akan rusak, dan di masa generatif akan menyebabkan potong leher pada malai-malai padi kita, sahabat EBIB. Selain itu sahabat EBIB, saya akan mengemix atau mencampur fungisida ini dengan insektisida untuk mengendalikan belalang dan walang sangit yang berpindah dari padi-padi tetangga yang sudah mulai dipanen seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengendalikan penyakit belas sekaligus mengatasi daripada adanya hama belalang dan walang sangit kepada tanaman padi saya, sahabat EBIB semua. Jadi sekali lagi, untuk mengatasi penyakit belas yang disebabkan oleh jamur, kita bisa menggunakan fungisida filia. Sedangkan untuk mengatasi hama walang sangit dan belalang, kita bisa menggunakan insektisida dengan merek dagang Dharmabas. Kedua obat ini akan saya mix menjadi satu dalam satu kali penyepraian agar lebih hemat waktu dan lebih efektif, sahabat EBIB. Untuk mengetahui berapa saja dosis yang dapat kita gunakan, silakan sahabat EBIB simak videonya ya. Sebelum kita lanjutkan sahabat EBIB, silakan kepada sahabat EBIB yang selalu setia menyaksikan video di channel Eko Budi YouTube Farm ini, yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah pernah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal Akang Teteh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa ditekan pula tombol like-nya, bagikan pula video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lain agar lebih bermanfaat. Juga sahabat EBIB bisa bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat, tentu saja dengan satu syarat, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yuk kita lanjut videonya. Nah, ini adalah proses penyepraiannya sahabat EBIB. Ini pengemikan, ini adalah fungisida filia yang akan saya gunakan. Kemudian ini adalah insektisida Dharmabasnya. Kedua obat ini bisa kita campurkan ya ke dalam satu tangki sprayer untuk menghemat waktu penyepraian dan lebih efektif. Seperti biasa sahabat EBIB, tangki yang saya gunakan ini kapasitasnya adalah 16 liter. Sebelum kita masukkan obat-obat ini ke dalam tangki, alangkah lebih baiknya jika kita isi dulu tangki sprayer dengan air seperempat atau setengahnya. Baru setelah itu nanti kita bisa memasukkan obat-obat ini ke dalam tangki. Nah, untuk filia sahabat EBIB seperti ini, dosis yang dapat kita gunakan adalah 1 sampai 2 ml per liter air ya. Nah, untuk penyepraian kali ini saya akan menggunakan 1 ml saja untuk 1 liter air. Jadi untuk tangki 16 liter ini akan saya gunakan 16 ml filianya sahabat EBIB ya. Jadi irit sekali sahabat EBIB. Kalau mau menggunakan 2 ml juga tidak apa-apa sahabat EBIB per liter. Nah ini ya, seperti ini hanya 16 ml untuk air 16 liter dalam satu tangki sahabat EBIB. Ini adalah insektisida filia berbentuk cairan kental karena formulasinya SC sahabat EBIB. Kemudian amunisi yang kedua ini adalah insek Dharmabas. Insektisida Dharmabas dosisnya itu bisa 2 sampai 3 ml per liter air. Namun akan saya gunakan cukup 2 ml saja per liter air seperti ini. Ini 32 ml untuk tangki 16 liter sahabat EBIB. Nah, apakah kita perlu menggunakan perekat ketika melakukan pengemikan seperti ini? Perlu sahabat EBIB ketahui, seperti banyak yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat petani di kolom chat, penggunaan perekat akan efektif jika kita berikan atau dicampurkan pada saat masih banyak turun hujan. Artinya untuk mencegah terjadinya pencucian yang berlebihan dari intensitas curah hujan yang tinggi. Kalau cuacanya mendukung, cerah, tidak akan turun hujan, jadi saran saya tidak perlu kita menggunakan perekat. Tujuannya apa? Untuk menghemat atau mengirit biaya produksi sahabat EBIB ya. Baik sahabat EBIB, kita lihat seperti apa nanti penyepraian saya lakukan.
Jangan lupa diaduk-aduk obat ini dalam tangki agar lebih merata. Yuk sahabat Ebib, kita lihat seperti apa proses penyepraiannya. Proses penyepraian ini sengaja saya lakukan di sore hari. Kebetulan cuacanya juga mendukung sahabat Ebib. Karena apa? Penyepraian insektisida maupun fungisida ini tentu saja akan lebih efektif jika kita lakukan di sore hari. Bukan dalam artian tidak bisa dilakukan di pagi hari. Boleh dilakukan di pagi hari juga. Kenapa lebih efektif di sore hari? Karena hama dan penyakit sejatinya lebih banyak datang itu di malam hari sahabat Ebib. Dengan melakukan penyepraian di sore hari diharapkan sprayan yang kita berikan, air-air daripada pestisida masih menempel di daun dan dapat mencegah datangnya hama dan penyakit di malam hari. Seperti itu sahabat Ebib tujuannya. Kemudian sahabat Ebib, agar penyepraian yang kita lakukan ini lebih efektif untuk mengatasi dan mengendalikan terjadinya serangan hama maupun adanya gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh jamur, sebaiknya penyemprotan yang kita lakukan dalam volume tinggi. Artinya si lubang sprayer kita buat sekencang mungkin agar air semburan yang keluar dari lubang sprayer kita ini benar-benar mengembun dan sehalus mungkin sehingga dapat mengenai daun-daun padi secara merata seperti ini sahabat Ebib. Kemudian proses penyepraian juga dilakukan secara hati-hati, artinya dilakukan secara merata agar bisa mengenai kepada seluruh bagian daun tanaman padi kita yang terindikasi terinfeksi oleh penyakit jamur sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib semua, mungkin video yang bisa saya sampaikan hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bermanfaat bagi sahabat Ebib semua. Semua amunisi yang saya gunakan di dalam video ini adalah hanya contoh saja dari beberapa banyak produk yang ada di pasaran. Namun kedua bahan pestisida ini yang saya gunakan sudah saya buktikan terbukti ampuh dapat mengendalikan penyakit blast dan juga dapat mengendalikan hama walang sangit dan belalang pada padi-padi kita sahabat Ebib. Baiklah sahabat Ebib semua, mungkin pertemuan kita hanya sampai di sini saja dalam video ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada pernyataan yang kurang tepat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.